Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di sesi ke-8. Ya, mudah-mudahan masih rajin latihan. Seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa latihan kita ini seminggu hanya 3 kali. Tetapi yang 4 harinya pakai materi yang 12 hari awal. Ada yang nanya, Mas, kalau aku pakai materi yang sekarang aja langsung untuk seminggu, boleh nggak? Jadi setiap hari pakai materi yang ini? Boleh, tentu saja. Yang penting kan latihan, jangan sampai bolong. Jadi walaupun cuma 3 hari kita latihannya, tapi yang 4 harinya tetap harus latihan. Terserah mau pakai yang pengkondisian sesi 12 sesi awal, atau yang sudah dibarengi dengan narasi. Ya saya cerita tadi waktu di Bogor, ya, waktu di Bandung. Tadi kan kita ada workshop 2 hari di Bandung. Ini ada peserta yang 2 orang yang ya cukup mengejutkan. Pertama, status kankernya adalah triple negatif. Anda bayangkan status triple negatif itu ya tingkat eh, ininya rendah sekali lah, survivalnya rendah sekali. Tapi semangatnya tinggi. Dan kemudian ketika dia praktekkan, dia memahami teorinya, memahami ritme-ritmenya, fisiologi dan sebagainya. Lalu semua gejala yang biasanya menyertai ketika sehari-hari dia beraktivitas itu nggak muncul pada 2 hari itu. Dia bilang aneh, kok bisa begini? Ya karena saya bilang ibu sudah menjalani latihan ini sesuai dengan panduan. Ibu kondisikan gelombang otaknya untuk tidak sibuk. Ibu kondisikan gelombang jantungnya, rasanya ibu selarasan dengan napas. Lalu ibu belajar ngomong sama diri sendiri, ibu ajak tubuhnya, ibu ulangi berkali-kali. 1 jam ibu praktekkan, nanti setelah makan siang 1 jam lagi ibu praktekkan. Lalu pada saat sore hari ibu 1 jam praktekkan. Jadi dalam hari itu, hari Sabtu ibu sudah 2-3 jam praktek. Lalu hari Minggunya ibu praktekkan dari jam 9 sampai jam 10, 1 jam latihan. Lalu istirahat, setelah itu praktekkan lagi jam 11 sampai jam 12. Jadi ibu sudah 5 jam latihan dalam 2 hari. Maka tidak mungkin dalam 5 jam latihan ketika gelombang otaknya diturunkan ke frekuensi rendah, ketika hatinya untuk dimunculkan rasa yang positif, lalu dinarasikan yang baik-baik, diarahkan untuk ngomong ke badan sendiri yang baik-baik, nggak mungkin nggak ada perubahan. Masa 5 jam kita kondisikan hal yang sama terus-menerus, ya pasti bisa. Karena saya bilang begini, ibu kalau nulis pakai tangan apa? Pakai tangan kanan. Bisa nggak kalau saya bilang nulis pakai tangan kiri? Bisa mas, tapi jelek, lambat. Ya, nggak apa-apa. Coba ibu nulis pakai tangan kiri. Sehari 3 jam. Latihan nulis pakai tangan kiri. Lalu besoknya 3 jam lagi. Lalu besoknya 3 jam lagi. Lalu besoknya 3 jam lagi. Itu nggak sampai sebulan, Bu. Saya bilang itu. Tulisan ibu akan bagus. Nggak mungkin sebulan. Mungkin 3, 4, 5 hari udah oke banget. Tulisan udah mulai rapi lah, udah mulai bagus. Baru dia konsepnya dia paham. Jadi sesakit apapun, sestatus apapun, nggak ada hubungannya antara kadar stadium kanker dengan kematian. Walaupun di statistiknya ada, statistik itu hanya menyambungkan, tetapi takdir kematian itu bukan berdasarkan statistik. Takdir kematian bukan berdasarkan statistik, tapi berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya, kan begitu. Kalau belum dikehendaki, dia pun stadium 4, ya tetap aja umurnya lebih panjang dibandingkan yang stadiumnya tidak, apa namanya, yang sehat. Bahkan ada salah satu peserta yang cerita, dia stadium 4, itu ketika dia sudah kemo apa segala macam, ya justru yang mati duluan dokternya katanya. Iya, malah dia ketawa katanya. Saya yang udah divonis stadium 4, galak, tangannya sudah hitam semua. Tadi satu ruas jarinya tuh lima-limanya hitam. 10 jari ya. 10 jari itu satu ruas jarinya lima-limanya hitam. Lalu jari kakinya pun dia tunjukin lima-limanya hitam. Jadi sudah mengalami seperti itu. Tapi ya belum dikasih takdir mati. Ya justru yang mati duluan ya dokter spesialisnya katanya. Jadilah masalah takdir. Makanya saya bilang jangan menyerah.
Jangan berhenti untuk mencari, jangan berhenti untuk melakukan perubahan. Daripada masa depan yang masih unknown ini, yang nggak jelas ini, mendingan kita tulisi. Kan kita semua nggak tahu 1 jam ke depan itu jadi apa, apakah masih di ruangan ini apa enggak, saya bilang gitu. Bisa saja 1 jam ke depan, ibu tuh mules, nggak ada di ruangan ini, adanya di toilet. Bisa aja begitu kan. Tapi kan kita nggak tahu sejam ke depan kita jadi apa. Maka ngomong sama diri sendiri, tubuhku 1 jam ke depan, aku mau kankernya bersih ya. Tubuhku 1 jam ke depan, aku mau gejala-gejalanya hilang ya, karena saya mau latihan. Sama kayak saya kasih ilustrasi, Mbak, kalau kita punya ART di rumah ya, misalnya ibu saya lagi main ke Surabaya, ke tempatnya Ibu Yohana. Nah, ketemunya di bandara nih. Nah, kemudian Ibu Yohana bilang, Mas, mampir ke rumah. Ya, boleh. Lalu Ibu Yohana bilang sama ART di rumah, Mbak, aku bawa tamu, tolong rumah bersih ya. Bersih nggak rumahnya? Pasti bersih kan? Ya sama aja, ilustrasinya begitu. Tubuhku 1 jam lagi saya mau latihan. Tolong kankernya bersih, tolong bersihkan kankernya. Tapi belum terjadi mas, ya ulangi lagi. Belum terjadi mas, ya ulangi lagi. Karena ini faktor latihan. Mengubah supaya narasi kalimat perintah kita berkualitas datang dari seorang raja, atau seorang ratu, atau seorang panglima. Kalau belum, ulangi lagi. Kalau belum, ulangi lagi. Jadi setiap kali kita mau latihan, ya sekarang kan kita mempraktekkan 20 menit kan. Ya kita ngomong sama diri sendiri. Tubuhku, atau hai tubuhku, atau tubuhku yang baik, 20 menit ke depan saya mau latihan. Tubuhku bersihkan kankernya. Kenapa? Karena saya mau latihan. Saya pengen dalam kondisi tubuh yang bersih. Kan kira-kira begitu aja. Ya ngomong aja begitu. Nanti ulangi lagi untuk 20 menit berikutnya. Ulangi lagi untuk yang progresif. Ulangi lagi untuk repetisi berikutnya. Ulangi lagi untuk 20 menit berikutnya. Terus itu diulangi berkali-kali. Itu sedang menuliskan masa depan. Kita sedang melukis, menggores masa depan dengan semua narasi-narasi yang kita bangun. Lalu rasakan keyakinan bahwa bersihnya itu terjadi. Ya kan, sama ketika kita bilang, Mbak, nanti saya bawa Mas Gunggung nih dari Jakarta nih, tolong rumah bersihkan ya, nah, gitu kan, atau tolong ruang tamu bersihkan. Dan kita sudah punya keyakinan bahwa ruang tamunya bersih. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ART kita akan melakukan itu. Kita nggak ragu sedikit pun. Kita benar-benar percaya bahwa ART-nya pasti melakukan itu. Nah, kita lakukan itu juga pada tubuh kita. Ngomong kayak gitu, tubuhku, 20 menit ke depan saya mau latihan. Tolong bersihkan CA-nya. Kemudian yakin dan percaya sama tubuh sendiri bahwa tubuhnya akan melakukan segala upaya untuk membersihkan itu. Caranya gimana mas? Ya terserah, bukan urusan kita. Tubuhnya ngatur sendiri, apakah memperbanyak enzim, memperbanyak protein, dan sebagainya. Biarin aja. Yang penting kita kasih perintah yang berkualitas, yang didengar. Begitu. Lalu kita yakini bahwa perintah itu terjadi tanpa ragu sedikit pun. Nah, begitu dipraktekkan 2 hari, 4-5 jam dia latihan, gejalanya hilang. Aneh dia bilang. Ini baru pertama katanya. Biasanya saya kalau duduk lama itu pasti sakit, apalagi di ruangan ber-AC dingin. Ini saya kayak kayak lagi santai-santai aja. Bisa begitu mas? Ya bisa, karena ibu sudah mengkondisikan gelombang otaknya untuk turun, memunculkan perasaan positif, merendahkan, mengurangi apa namanya, mengecilkan perasaan negatif. Lalu ibu menarasikan sesuatu yang baik, lalu ibu meyakini, ibu ngomong setiap kali tarik nafas, tubuhku saya percaya, atau ya Tuhan, saya percaya tubuh saya bersih. Saat buang nafas, ya tubuh saya sudah bersih. Saat tarik nafas, ngomong lagi, ya Tuhan, saya percaya tubuh saya bersih. Saat buang nafas, ya tubuh saya bersih. Terus begitu, penggunaan kata saat tarik nafas pakai kata percaya, dan saat buang nafas pakai kata sudah. Lalu dia tanya, kenapa pakai kata sudah? Maka saya kasih tulisan beberapa kata yang dihindari karena ada ambigu pada waktu. Jadi kalau masih ingat yang di materi workshop itu, ya termasuk di materi kelas A ini, kata-kata yang ambigu pada waktu seperti akan, nanti, kemudian semoga, lalu segera, kemudian sekarang, dan pasti. 6 itu. Itu hindari. Yang kita pakai adalah sudah. Kalau ada yang tanya, itu kan pasti itu kan nanti kita akan dapat mas. Iya, sekarang coba. Saya kasih pemahaman yang 100% langsung paham. Caranya begini, dari kata-kata yang 6 tadi, yang 7 tadi sama sudah, tambahkan kata gajian di belakangnya. Coba tambahkan, saya bilang gitu. Nanti gajian. Udah dapat belum duitnya? Belum, Mas. Iya, ya kan? Kemudian pasti gajian. Didapat belum? Belum juga. Namanya pasti belum dapat sekarang. Termasuk ketika pakai kata akan gajian. Apalagi begitu. Semoga gajian. Ya, apalagi semoga gajian.
mudah-mudahan gajian. Lah kalau mudah-mudahan gajian ya belum tentu dapat gajian ya kan begitu. Jangan mudah-mudahan gajian. Masa orang HRD kantornya bilang, ya Bapak sekarang udah akhir bulan, mudah-mudahan gajian. Ya nggak jelas, makin nggak jelas. Bahkan ketika pakai kata sekarang gajian. Sekarang itu kapan? Udah di tangan belum gajiannya? Belum. Tapi ketika pakai kata sudah gajian, berarti dia sudah terima. Itu maknanya sedemikian berbeda. Jadi ketika masuk kata gajian, lalu tambahkan awalan kata tadi nanti gajian, akan gajian, sekarang gajian, pasti gajian, semoga gajian. Itu semua ambigu semua pada waktu. Maka jangan dipakai kata seperti itu untuk penyembuhan. Jangan pernah dipakai. Pakai kata yang mengkondisikan bahwa dia sudah mendapatkan. Pakai kata sudah. Dan karena di olah napas itu tarik napas sama buang napas itu berbeda, lalu nikmati kata sudah bersih itu seakan-akan kita sudah menerima. Nah itu diulang berkali-kali. Maka bahkan yang triple negatif, di sini kan saya yakin nggak ada yang triple negatif kan, ya mungkin cuma CA-CA saja. Tapi yang peserta tadi triple negatif, bayangkan. Tapi ketika dipraktekkan ini gejalanya yang harusnya dia sakit dalam kondisi duduk lama dari pagi sampai malam itu nggak keluar, nggak muncul sama sekali, happy aja perasaannya. Aneh kan? Ya itu. Nah, maka mudah-mudahan ini menyemangati. Saya ceritakan ini karena saya juga belajar dari beliau-beliau. Kenapa bisa seperti itu? Saya memang nggak ada CA, tetapi saya bisa merasakan. Dengan dasar ilmunya saya bisa merasakan apa yang dialami, dirasakan, dikenali di badannya. Maka kita bantu, coba Ibu atur dulu gelombang otaknya. Begitu udah muncul, kita ukur pakai ukur gelombang otak. Oh, gelombang otaknya turun. Setelah gelombang otaknya turun, oke, saat ini 20 menit berikutnya Ibu ngomong. Ngomongnya apa? Ibu maunya apa? Ngomong sesuatu yang memang jujur Ibu kehendaki dan pengen itu terjadi. Saya pengen sembuh, Mas. Ya udah Ibu ngomong, saya percaya tubuh saya sembuh. Langsung sembuh dalam 2 hari itu enggak mungkin. Tapi ketika gejalanya hilang, sakit-sakitnya hilang, maka semangatnya tumbuh, semangatnya muncul. Dia yakin bahwa oke, ini dia bisa bandingkan. Dia bisa bandingkan antara sebelum dia datang ke workshop dengan saat dia melakukan workshop dalam 2 hari, dia bisa bandingkan. Orang yang udah triple negatif itu sakitnya pasti berat, kemudian nggak akan bisa duduk dalam situasi lama, apalagi dengan udara dingin tertutup gitu kan. Pasti dia kan merasa lemah letih lesu. Ini enggak. Maka dia merasa ini pasti gara-gara materinya ini. Pasti gara-gara olah napasnya ini. Pasti gara-gara teknik yang diajarkan di sini. Karena dia tidak melakukan intervensi apapun. Dia nggak minum suplemen, nggak minum vitamin, nggak minum macam-macam. Nah ini mudah-mudahan menyemangati. Maka saya sering bilang, jika ada kesempatan, ikutlah workshopnya. Karena nanti kita akan ulangi lagi di September. Jadi kalau ada rezeki, nabung, ada waktu 2 bulan, ikutlah workshopnya. Karena atmosfernya beda. Atmosfernya beda. Kita akan ketemu dengan orang yang bisa jadi lebih berat dari kita. Dan pada titik itu, dia bersyukur. Jadi ada salah satu peserta di Bogor tadi yang WA, dia bilang, saya stadium 4. Oh iya, Ibu, kita semangati, bla 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 bla, nanti ketemu Bu ya. Ya, ketemu. Begitu ketemu, kan memperkenalkan diri. Ternyata ada yang stadium 4 dan triple negatif. Ada yang stadium 4 triple positif. Triple positif tuh dia kankernya 3 aktif semuanya. Jadi dari payudara, kemudian metastasis ke paru-paru, metastasis ke tulang. Tiga-tiganya aktif semua. Jadi yang tadi ibu-ibu stadium 4 ini mendadak, kok saya jadi bisa bersyukur ya? Iya, kenapa Mas? Kenapa Bu jadi bisa bersyukur? Iya, saya cuma stadium 4, kankernya jenisnya cuma satu. Itu ibu sebelah saya sama-sama stadium 4, kankernya 3, aktif semua. Ibu lagi yang di depan saya itu kankernya jenisnya 3. Dan dia tingkat survival rate-nya rendah sekali, maka disebutnya triple negatif. Dokternya sudah angkat tangan. Saya masih stadium 4, saya masih bersyukur. Karena status saya belum. Nah itu dengan datang seperti itu, ketemu dengan yang lebih berat dari kita, berinteraksi dengan orang-orang itu, di mana orang-orang yang menurut penilaian medis itu harusnya mati duluan, tapi kok semangatnya bisa tinggi ya? Berarti saya harus semangat nih. Saya harus lebih baik. Saya harus bisa berubah. Dia aja bisa, yang jauh lebih parah dari saya, yang tingkat survival rate-nya lebih rendah dari saya aja bisa, masa saya nggak bisa? Nah itulah kenapa workshop-workshop offline ini tidak hanya sekedar kita datang belajar materinya, tapi kita kepingin berinteraksi yang kadang-kadang takdirnya kita bisa muncul rasa syukur.
Dan muncul rasa syukurnya bukan karena sebatas kita pura-pura bersyukur, bukan karena kita menyaksikan di depan kita ada orang yang jauh lebih buruk dari kita, secara kualitas hidupnya lebih rendah, penyakitnya lebih berat, kadar stadiumnya lebih tinggi, tetapi dia masih senyum, ketawa, masih bisa happy-happy. Loh kenapa kita enggak? Kita sama-sama stadium 4, bahkan lebih berat. Kenapa saya nggak bisa ketawa? Kenapa saya nggak bisa senyum? Kenapa saya nggak bisa bahagia? Kenapa saya nggak bisa senang gembira suka cita? Meskipun saya tahu hati yang bahagia adalah obat, tapi saya nggak bisa munculin itu. Tapi kan kenapa dia bisa? Nah itu akhirnya jadi sesuatu yang mengubah hidup dia pada hari itu. Hanya karena dia datang, lalu dia bertemu dengan orang-orang yang ya ketemunya lebih berat. Nah itu seperti itu ya, ini intermezzo. Oke, kita mulai ya. Siap, kita awali dengan berdoa. Ya, berdoa mulai.